Pernah gak sih lo ketemu orang yang jelas-jelas salah tapi ngotot banget merasa paling benar? Lo udah ngomong baik-baik, kasih data, kasih logika, tapi tetap aja dia masih ngegas. Bukan cuma keras kepala, tapi juga ngerasa pendapatnya harus dihargai. Tapi faktanya dia salah, tapi anehnya makin salah makin percaya diri. Dan pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apakah ini sekedar masalah ego atau ada sesuatu yang lebih dalam? Baik itu secara psikologi, sosial, bahkan struktural yang bikin orang-orang kayak gini terus bermunculan di mana-mana. Nah, di video kali ini gue bakal ajak lu bahas fenomena yang sering banget kita temui di internet, di tongkrongan, bahkan di lingkungan kerja, tentang kenapa orang bodoh sering kelihatan sok pintar, susah banget dengerin pendapat orang lain, dan pengen banget dihargain. Tapi sebelum video ini dimulai, disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Kita semua pernah salah, pernah keras kepala, bahkan pernah merasa paling tahu padahal belum cukup paham, termasuk gua sendiri. Yang dibahas di sini bukan untuk menunjuk orang lain, tapi untuk ngajak kita ngaca bareng, karena seringkali yang kita kritik di luar sebenarnya juga hidup dalam diri kita sendiri. Jadi kalau lu ngerasa tersentil, itu bukan karena lu salah, tapi mungkin karena ada sesuatu yang perlu lu perhatikan lebih dalam. Bukan buat nyalahin diri sendiri, tapi buat lebih mengenal diri sendiri. Dan so, jika kalian tertarik dengan video pembahasan kali ini, jangan skip video ini dan pantau sampai selesai. Di dunia psikologi ada sesuatu yang namanya Dunning-Kruger Effect, yang intinya ini menjelaskan kenapa orang yang kurang kompeten sering merasa bahwa dirinya lebih pintar dari yang sebenarnya. Apakah hal ini ironis? Jawabannya adalah iya, tapi justru itulah yang paling berbahaya. Orang yang tahu sedikit tapi percaya dirinya berlebihan, bukan karena sombong, tapi karena mereka bahkan nggak sadar kalau mereka nggak tahu. Misalnya gini, lu baru belajar sebuah teori konspirasi di TikTok tentang bumi datar, nonton 3 buah video, scroll beberapa komentar, terus tiba-tiba lu yakin bahwa semua orang sudah dibohongin oleh NASA. Lu jadi ngerasa punya pengetahuan rahasia yang bahkan orang lain belum tentu tahu. Dan dari situ lu mulai percaya diri. Debat di mana-mana, nyerang orang yang gak sepemahaman, padahal ilmunya masih setipis tisu toilet. Pertanyaannya, kenapa ini bisa kejadian? Karena butuh pemahaman mendalam untuk bisa sadar seberapa banyak yang belum kita tahu. Sementara orang yang beneran paham dalam suatu bidang justru cenderung lebih rendah hati. Karena mereka tahu semakin mereka belajar, semakin banyak pula hal yang belum dipahami. Dan ini bukan cuma di internet. Coba deh lu lihat konten-konten debat receh yang ada di sosial media. Banyak yang isinya orang ngotot dengan kepercayaan sendiri tanpa mau buka ruang diskusi. Dan sebenarnya mereka nggak cari sebuah kebenaran, mereka cuma cari sebuah pembenaran. Dan efek Dunning-Kruger ini bikin kita hidup di zaman dimana confidence lebih kelihatan daripada competence. Orang percaya diri jadi terlihat pintar, padahal belum tentu ngerti apa-apa. Dan karena banyak yang nggak bisa bedain mana fakta dan mana opini, yang vokal jadi dianggap benar. Dan nggak cuma berhenti di situ, ngejek orang yang sok pintar itu memang gampang. Ngeluh soal orang yang nggak mau dengerin itu udah jadi rutinitas sehari-hari. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa sih mereka bisa sampai di titik itu? Apa yang kebentuk pola pikir mereka kayak gitu? Ini bukan cuma soal attitude, ada hal yang lebih dalam dari sekedar kepribadian keras kepala atau kepercayaan diri yang kelewat batas. Dan sadarkah kalian ada mekanisme psikologi yang bekerja di balik layar? Dan buat ngerti kenapa fenomena merasa ingin tahu ini terus muncul, bahkan jadi epidemi sosial, kita harus melihat dari sisi sains dan teori psikologi. Karena ternyata perilaku yang kelihatan nyebelin itu punya akar yang lebih kompleks dari yang kita kira. Lu mungkin mikir kalau mereka salah, kenapa mereka nggak mau dengerin pendapat orang lain? Dan jawabannya nggak sesimpel mereka keras kepala. Ada dimensi psikologi yang lebih rumit daripada itu. Banyak dari orang yang sok pintar itu sebenarnya punya self esteem yang sangat rapuh. Mereka bangun identitas di atas keyakinan bahwa diri mereka itu cerdas. Jadi waktu pendapat mereka dikritik, yang terasa diserang bukan cuma argumennya, tapi juga harga dirinya. Makanya mereka defensif, baper, karena mengakui kesalahan berarti mereka mengakui bahwa mereka nggak sehebat yang mereka percaya. Lu pasti pernah nemu orang yang langsung ngegas waktu diri mereka dikritik, padahal lu cuma mau nunjukin data atau nyoba ngajak diskusi sehat. Tapi buat dia itu kayak sebuah tamparan keras ke harga dirinya, dan dia bakal balas dengan defensif atau nyerang balik. Dan dalam dunia psikologi ini dikenal dengan ego trip. Ketika identitas diri kita terlalu tergantung pada sebuah citra bahwa diri kita pintar, maka semua orang yang mengancam citra itu langsung dianggap musuh. Dan sampai sini lu tau nggak apa yang lebih parah lagi? Algoritma media sosial sekarang juga gak banyak membantu. Orang-orang jadi hidup dalam echo chamber, yaitu sebuah ruang gema digital di mana mereka cuma bisa dengar opini yang sejalan. Kalau ada yang beda dikit, langsung dianggap salah atau musuh. Dan hal ini bikin mereka yakin bahwa mereka benar, karena semua yang mereka lihat, baca,
baca, dan dengar itu adalah cerminan dari pendapat mereka sendiri. Mereka nggak hidup dalam ruang diskusi, tapi dalam monolog yang berjamaah. Dan pada akhirnya mereka tumbuh dalam dunia yang sempit tapi nyaman. Sebuah dunia yang membenarkan bahwa diri mereka itu benar, bukan menentang mereka. Dan di situ kebenaran objektif jadi terlihat nggak penting. Yang penting adalah siapa yang paling kencang ngomong. Tapi lucunya, biarpun sudah dijelasin semua teori itu tentang bias, tentang ilusi kepintaran, tentang kegagalan refleksi, tapi pertanyaannya tetap aja banyak orang yang kelihatan salah kaprah, tapi malah makin percaya diri. Sebenarnya mereka nggak cuma nolak kritik, tapi juga haus akan validasi, pengen dihargai, pengen diakui, bahkan pengen dituruti. Padahal ya mereka sendiri nggak pernah ngasih ruang buat sudut pandang orang lain. Dan di sinyal kita masuk ke lapisan yang paling dalam, yaitu rasa lapar akan pengakuan. Karena kadang sok pintar itu bukan soal mau terlihat benar, tapi karena ada sesuatu yang kosong dalam diri mereka sendiri, yang lagi berusaha banget dibungkus biar nggak kelihatan rapuh. Pernah gak sih lu kepikiran kenapa orang yang paling keras suaranya seringkali dianggap paling benar? Kenapa orang yang pede banget ngomong ABC di media sosial bisa dapat jutaan viewers walaupun apa yang dia omongin belum tentu benar? Atau kenapa orang-orang sekarang lebih gampang percaya sama tweet kesehatan yang gak punya latar belakang medis daripada sama dokter beneran? Kalau iya, lu nggak sendirian. Karena kita semua hari ini hidup dalam sistem yang diam-diam mengasih panggung paling besar ke mereka yang paling percaya diri, bukan paling kompeten. Kita sering nyalahin individunya, tapi kita jarang nanya balik kenapa perilaku kayak gitu bisa laku. Faktanya banyak orang hari ini jadi sok pintar bukan karena mereka niat menyesatkan, tapi karena sistem kita ngajarin, contohin, dan bahkan validasi gaya seperti itu. Coba deh lu lihat algoritma media sosial hari ini. Yang naik ke atas bukan mereka yang paling jujur bilang gua belum tahu, tapi mereka yang viral itu justru mereka yang kelihatan yakin dan gak ragu buat ngomong, walaupun sebenarnya yang keluar dari mulutnya itu hanya omong kosong. Dan karena sering dapat atensi, komentar, bahkan uang, orang-orang kita mulai belajar satu hal, bahwa gak masalah gua gak tahu banyak, yang penting gua ngomong duluan. Lu sadar gak sih, dari kecil kita dibiasain buat cari jawaban, bukan nanya pertanyaan. Kita disuruh ngafalin rumus, bukan diskusi kenapa rumus itu ada. Kita dihukum karena kita salah, bukan dikasih ruang buat ngerti kenapa kita bisa salah. Kita diajarin untuk ngejar ranking, bukan berdialog. Dan hasil akhirnya kita tumbuh jadi orang yang takut kelihatan bego. Dan demi kelihatan pinter, kita rela ngomong dulu, mikir belakangan. Dan tahukah kalian, itu nggak sepenuhnya salah kita. Kita dibentuk dalam sistem yang ngukur kepintaran dari angka, bukan dari kedalaman. Bahkan di dunia kerja, situasinya nggak jauh berbeda. Yang mereka anggap cerdas justru mereka yang banyak omong, banyak ide, dan cepat tanggap. Padahal tuh ya, ide yang cepat belum tentu adalah ide yang tepat. Sementara mereka yang diem, mikir, dan ngomong setelah menimbang seringkali dianggap nggak punya pendapat. Padahal mungkin mereka adalah satu-satunya orang yang paling waras. Dan sadarkah kalian, sistem profesional kita lebih banyak ngasih panggung ke suara yang paling keras, bukan ke isi yang paling lain. Dan di atas itu semua ada industri konten yang membentuk cara kita menilai seseorang. Yang penting kelihatan tahu, yang penting punya narasi yang kuat meskipun faktanya lemah. Yang penting bisa meyakinkan meskipun nggak bisa mempertanggungjawabkan. Dan pertanyaannya, apakah hal ini miris? Jawabannya tentu saja adalah iya. Ini adalah industri yang ngasih insentif besar ke orang yang berani tampil, ke mereka yang berani tampil di depan, bukan ke orang yang benar-benar paham. Dan makin sering itu terjadi, maka makin wajar jika kebodohan tampil dengan percaya diri. Lalu semakin sedikit orang yang takut bilang gua belum ngerti. Jadi kalau sekarang banyak orang yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu, yang nggak bisa dengar tapi pengen dihargain, yang ngomongnya besar padahal omong kosong, itu bukan cuma karena ego pribadi, tapi karena kita semua hidup dalam ekosistem yang ngasih panggung ke dalam ruang kebisingan. Dan selama panggung itu terus terbuka, selama sekolah dan kerja cuma nilai dari siapa yang paling cepat ngomong, kita akan terus punya generasi yang sibuk kelihatan pinter daripada benar-benar jadi pinter. Jadi sebelum lu nuding satu orang dan bilang ini adalah masalahnya, coba deh tarik napas sebentar dan lihat lebih luas. Karena bisa jadi semua ini sedang jadi bagian dari sistem yang membentuk ilusi pintar massal. Dan perubahan gak bakal datang kalau kita cuma nyalahin orang. Perubahan dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu berani bilang jujur bahwa kita semua masih harus banyak belajar. Kadang-kadang yang bikin kita susah berkembang bukan karena kita nggak punya otak, tapi karena kita terlalu sibuk merasa udah cukup pintar. Dan yang lebih berbahaya dari kebodohan adalah kebodohan yang percaya diri. Gua tahu kita hidup di zaman yang bisik. Setiap hari disodorin konten, opini, teori konspirasi. Semua orang berlomba-lomba pengen jadi yang paling tahu. Tapi jarang ada yang mau diem, nyimak, ngerenung. Karena di zaman sekarang diem itu dianggap lemah. Dan dengerin orang bisa jadi dianggap kalah. Padahal ya justru dari diam dan dengerin itu kita mulai belajar hal-hal yang baru.
Dari rasa nggak tahu, kita bisa mulai mengerti. Dari ngaku salah, kita bisa jadi terus tumbuh.